Halo, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mengenai masalah dan tips dalam pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Kartika Tri Utami, Lia Fatimah, Nabila Putri Dandi, Yosep Jarotwi Nugroho, dan Yudanto Septiaji. Berikut penjabaran masalah yang kami angkat. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai dorongan-dorongan yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Motivasi belajar penting bagi peserta didik karena peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung memiliki usaha atau semangat untuk belajar yang tinggi juga. Begitupun sebaliknya, peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah cenderung memiliki usaha atau semangat untuk belajar yang rendah juga. Motivasi belajar peserta didik berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan pada permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dan termuat dalam tujuan mata pelajaran matematika. Hasil observasi dalam praktik mengajar terbimbing yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa peserta didik kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Banguntapan tahun ajaran 2022-2023 memiliki motivasi belajar yang cenderung rendah, sehingga berpengaruh dalam kemampuan pemecahan masalah pada soal-soal yang diberikan juga cenderung rendah. Berdasarkan permasalahan ini, maka dalam video ini akan membahas mengenai tips-tips yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik sehingga berakibat pada kemampuan pemecahan masalah yang rendah. Selamat menyimak. Untuk tips yang pertama yaitu identifikasi gaya belajar peserta didik dan juga jenis asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Nah, kenapa? Karena gaya belajar ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Untuk gaya belajar ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu visual, kemudian auditif, kinestetik, serta yang keempat adalah reading and writing. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama performance assessment, kemudian yang kedua penilaian portofolio dan juga penilaian proyek, dan yang ketiga adalah produk assessment dan sampel assessment. Tips yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan level atau teaching at the right level. Nah, TARL atau teaching at the right level ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik, bukan hanya pada tingkatan kelasnya. Tujuannya adalah yaitu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memastikan setiap peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Untuk tips yang ketiga, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik dapat disusun secara bertahap dan bertingkat sesuai dengan tingkat kognitif yang dimiliki. Menurut Piaget, perkembangan tingkat kognitif peserta didik berada pada tahap operasional formal, sehingga peserta didik dapat dilatih secara bertahap untuk meningkatkan tingkat kemampuan berpikir tinggi atau HOTS pada tingkatan C4 yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 yaitu mencipta pada LKPD yang diberikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan motivasi belajar siswa yang rendah dapat diatasi dengan beberapa tips. Yang pertama itu adalah pembelajaran dan asesmen yang memperhatikan gaya belajar peserta didik. Lalu tips yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan tips yang ketiga adalah LKPD disusun bertahap dan bertingkat sesuai tingkat kognitif peserta didik. Harapannya, dari tips tersebut, peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya sehingga kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat meningkat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.